Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifatul Handawiyah dari kelompok 9 pada mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah D. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview makalah kelompok 3 yang berjudul Sejarah Lahirnya Peraturan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang disusun oleh Abdul Muiz, Vivi Nurhandayani, Siti Aminah, Muhammad Iqbaluddin Romadhoni, Muhammad Hafiz Diaul Haq, dan David Irham Maulana. Langsung saja pada pembahasan pertama, yakni tentang sejarah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada 22 Desember 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah ditetapkan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Regulasi tersebut berlaku sejak ditetapkan MA mengeluarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 setelah mempertimbangkan signifikannya perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah. Faktanya, tidak sedikit terjadi sengketa di antara pelaku ekonomi syariah. Mahkamah Agung menyadari bahwa masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana di dalam pasal 1 angka 1 Perma nomor 14 tahun 2016 bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah, di mana perkara ekonomi syariah di dalam pasal 1 angka 4 didefinisikan selanjutnya sebagai perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer. Pada pembahasan bagian kedua, yakni tentang perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat. Bahkan antara keduanya saling mempengaruhi. Selain itu juga, hukum Islam kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat. Sebelum kekuasaan hukum Islam dapat menjadi sumber hukum internasional bersama sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dan dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah dapat teratasi sekalipun belum secara maksimal. Selanjutnya, kesalahan penulisan makalah di dalam kelompok 3 ini. Pada pembahasan bagian yang terakhir ada 2 paragraf tentang pembahasan materi yang ditulis sama atau bisa disebut ditulis ulang oleh pemakalah. Dan untuk subbab yang terakhir harusnya ditulis
bab 3. Tetapi di dalam makalah ini pembahasan dan penutup sama-sama ditulis bab 2. Dalam makalah ini juga pada bagian kesimpulan hanya menyimpulkan materi pembahasan bagian kedua saja. Seharusnya pada kesimpulan pemakalah sebaiknya juga mencantumkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada 22 Desember 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah ditetapkan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Sekian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.